Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni, hidup sekali, hiduplah penuh arti. Sahabat harmoni, orang hanya butuh waktu 7 detik untuk menentukan apakah layak berbincang dengan Anda, apakah Anda menjadi orang yang kredibel, ataukah Anda memang orang yang tidak kredibel. Hanya waktu 7 detik orang menilai Anda. Bahkan rilis terbaru dari Psychology Today yang merupakan penelitian dari Janine Willis dan Alexander Todorov, peserta paling cepat membutuhkan waktu 100 milidetik untuk menilai seorang pembicara. Kesan pertama begitu menggoda, atau bahkan kesan pertama begitu menyeramkan, atau kesan pertama begitu membahayakan. Yes, itu adalah sebuah rilis yang menarik. Maka pada sesi serial video kali ini, saya akan mengajak para sahabat untuk sama-sama menentukan seperti apa pembukaan dalam pembicaraan kita. Ada banyak cara untuk membuka sebuah pembicaraan, sebuah pidato, sebuah materi yang ingin Anda sampaikan pada sesi apapun. Anda bisa memilihnya. Tapi paling tidak beberapa cara ini Anda bisa pilih untuk membuat kesan pertama Anda demikian menarik, demikian kredibel untuk orang mendengarkan Anda dari awal sampai akhir. Minimal Anda sudah punya starting point yang oke. Pada sesi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya untuk membuat sebuah naskah pidato kita membutuhkan 3C. Konteks, konten, konklusi. Kali ini kita akan bicara tentang bagaimana membuka sebuah pidato atau sebuah sesi pembicaraan atau sebuah sesi public speaking. Yang pertama, data statistik atau survei. Tahukah Anda bahwa selama pandemi tingkat indeks kebahagiaan Indonesia itu naik 2 peringkat secara dunia? Bayangkan oleh Anda. Itu bisa menjadi sebuah data statistik yang bisa Anda gunakan. Atau ketika Anda mau berbicara terkait tentang kesehatan misalnya. Anda bisa bicara tentang misalkan buruknya rokok. Anda bisa cari data-data betapa banyak orang meninggal dari sisi rokok. Anda bisa rilis misalkan orang merokok mengurangi waktu mereka hidup sekian persen. Atau Anda bisa cari data-data yang lain yang terkait dengan bahayanya rokok. Dan tentunya semakin data itu ekstrim atau artian ada sebuah shocking statistik data yang Anda tampilkan, maka itu akan membuat audiens tertarik di awal. Ada sebuah hal yang membuat mereka attention terhadap Anda. Tapi Anda harus research. Tapi Anda harus bersiap. Tapi Anda harus benar-benar mencari data yang benar, tidak hoax. Itu adalah sebuah hal yang pertama bisa Anda gunakan. Data statistik yang terpercaya yang bisa Anda manfaatkan untuk membuka sebuah sesi pembicaraan Anda. Kalau misalkan Anda mau presentasi terkait dengan sebuah produk, Anda sebagai seorang salesman, cari data-data yang membuat produk Anda itu memang sangat dibutuhkan. Misalkan kebutuhan orang terkait dengan produk yang Anda jual, dan lain sebagainya. Kira-kira itu adalah data statistik atau data survei atau data-data yang penting yang membuat orang akan shocking ketika mendengar pembukaan Anda. Yang kedua apa? Kutipan quotes, kata bijak atau kata-kata orang tokoh. Misalnya, I have a dream. Martin Luther King mengajak bangsa Amerika dan dunia untuk memiliki mimpi. Maka pada sesi kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk memiliki mimpi yang sama. Kita wujudkan mimpi kita semua. Kita wujudkan mimpi-mimpi yang pernah tertunda dalam kehidupan kita. Juga sebuah hal yang Anda bisa kutip tadi kata-kata Martin Luther King, Anda bisa kutip-kutip banyak tokoh-tokoh yang lain, atau mungkin Anda bisa kutip misalkan kalau dalam sebuah sesi ceramah bisa aja Anda kutip dari Al-Quran, Alkitab, atau apapun. Anda bisa ambil itu. Apalagi? Yang ketiga adalah sebuah aksi fisik misalnya. Aksi fisik apa? Kalau Anda pandai menari, Anda pandai sulap, Anda pandai misalnya untuk bisa melakukan misalkan gerakan silat atau gerakan senam atau apapun, pada sesi-sesi tertentu mungkin itu bisa digunakan oleh Anda. Ketika misalkan Anda melakukan sebuah lomba pidato atau lomba speech atau lomba presentasi, Anda bisa manfaatkan itu sebagai sebuah shocking di awal. Yang juga sangat menarik misalnya.
aksi-aksi fisik. Tentunya Anda harus memiliki keterampilan itu. Kalau Anda misalkan tidak memiliki keterampilan atau hal-hal yang memang mendukung hal tersebut, maka saran saya Anda pastikan Anda kuasai dulu baru Anda menggunakan. Apalagi, misalkan analogi. Anda bisa gunakan analogi. Yang keempat adalah analogi. Analogi apa misalnya? Anda misalkan menganalogikan terkait dengan kehidupan yang ada di sekitar kita misalnya. Hadirin semua, tahukah Anda bahwasannya seekor ayam itu selalu pagi-pagi sudah bangun untuk mencari rizkinya. Mereka tidak ingin ketinggalan rizki. Mereka tidak ingin ketinggalan untuk mencari sesuap nasi untuk dirinya dan untuk seluruh komunitas dan keluarganya. Kalau ayam saja mencari nafkah sedemikian pagi dan penuh semangat, maka kita harus lebih dari mereka. Kita diberikan kesempurnaan lebih dari mereka, maka kita bisa gunakan itu untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Pada sesi kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk bisa melampaui batas-batas Anda. Anda bisa gunakan itu. Analogi antara ayam yang pagi-pagi saja sudah mencari sesuatu misalnya. Itu yang keempat. Ada banyak lagi analogi yang bisa Anda manfaatkan. Yang kelima, alat peraga, alat bantu atau apapun. Misalnya, ketika Anda menjadi seorang pembicara lalu ingin mengajarkan tentang sesi pembicaraan sesuatu misalkan. Anda bisa memanfaatkan misalnya sebuah panci dan lalu sebuah sendok atau sebuah sinduk ya untuk mengaduk-ngaduk. Dan Anda bisa melakukan sebuah peragaan. Bahwasannya seorang pembicara itu layaknya seorang koki. Bisa menggunakan itu. Atau misalkan Anda bisa menggunakan alat peraga lain, alat bantu lain yang membuat sesuatu itu misalkan menarik. Atau kalau Anda seorang guru misalnya, guru yang akan mengajarkan tentang betapa sebuah gunung prosesnya bagaimana dia bisa meletus, Anda bisa pakai alat peraga. Itu sangat menarik sekali. Salman saja anak saya itu ketika sampai sekarang ingat sekali kalau misalkan ada gunung meletus itu keluar lava itu seperti apa, karena melihat alat peraga yang pernah tonton di sebuah video, tetapi menggunakan alat peraga misalkan. Itu sebuah hal menarik. Kalau langsung dimunculkan di sana, Anda gunakan, itu akan lebih menarik. Alat peraga banyak. Apalagi kalau misalkan sesi Anda adalah sesi-sesi terkait dengan technical, itu menarik sekali alat peraga. Atau Anda seorang salesman, Anda gunakan alat peraga betapa produk yang Anda jual tuh sangat-sangat di atas standar produk-produk yang lain. Tentunya tidak untuk mengekspos atau menjatuhkan langsung merek-merek yang lain, tetapi minimal ada alat peraga yang di sana dimanfaatkan oleh Anda. Itu juga sangat menarik sekali yang Anda manfaatkan. Yang keenam, anekdot dan humor. Ini juga kalau Anda jago menghumor, jago melucu, jago stand up comedian sebagai seorang stand up comedian yang baik, ini bisa Anda manfaatkan. Punya cerita-cerita yang memang sangat lucu. Anda ceritakan di awal, kalau di dalam sebuah sesi bisa Anda manfaatkan sebuah cerita ini sebagai untuk ice breaking di awal, memecah kesunyian atau memecah kebekuan audiens ketika menyaksikan Anda. Atau ingin menampilkan kesan bahwasannya Anda adalah seorang yang ramah dan memang menarik untuk didengarkan. Humor, anekdot. Tapi pastikan humor Anda, anekdot Anda tidak berbau sara atau tidak juga berbau sedikit-sedikit porno ya. Misal itu juga sebaiknya hindari yang berbau-bau sesuatu yang agak sensitif, tolong tidak digunakan. Atau mungkin kalau misalkan Anda ini kayaknya lucu nggak ya? Atau kalau Anda tidak memiliki bakat yang khusus untuk melucu, maka bisa jadi Anda hati-hati menggunakan ini. Harus Anda latih terlebih dahulu. Atau Anda uji coba ketika orang mendengarkan itu lucu atau tidak. Jadi humor, anekdot itu bisa Anda manfaatkan. Yang ketujuh apa? Sebuah pertanyaan. Ini juga paling sering saya manfaatkan ketika saya ingin mengisi sebuah sesi. Apa misalnya? Ketika membuka sebuah sesi tentang bagaimana menghadapi kegugupan saat berbicara, maka ada sebuah pertanyaan. Kalau Anda gugup, kira-kira apa sih yang Anda rasakan? Itu pertanyaan di awal tuh. Bisa menggunakan. Atau pertanyaan lain, siapa yang pernah merasakan gugup angkat tangan? Oh, seluruh kelas bisa angkat tangan tuh. Jadi itu bisa, dua pertanyaan itu bisa Anda manfaatkan. Siapa yang pernah merasakan gugup, angkat tangan semua, baik, saya juga sama pernah merasakan gugup. Kalau gugup, apa yang Anda rasakan? Itu sebuah pertanyaan. Sesi yang sama kalau Anda presentasi produk juga bisa.
terhadap pain point setiap customer yang menjadi prospek Anda. Pain point-nya apa? Misalnya kan terkait dengan produk yang ingin Anda jual, misalkan asuransi, tentu ada banyak pain point. Betapa orang pernah sakit atau masa tua sakit, tetapi banyak pengalaman tidak punya uang untuk bisa berobat karena selama ini tidak pernah berasuransi. Misalnya, itu paling sering digunakan. Jadi, pertanyaan-pertanyaan itu bisa Anda manfaatkan untuk sebuah sesi pertanyaan atau sebuah sesi pembicaraan. Itu bisa Anda manfaatkan. Yang kedelapan adalah sikap diam beberapa saat. Ini pernah saya uji coba lakukan itu. Ketika masuk ke dalam sebuah sesi ribut sekali, berisik, kemudian itu ketika MC membawakan acara saja itu masih belum attention. Akhirnya naik sebuah panggung sesi saat itu, kita ambil posisi berdiri di sana, lalu kita diam. Yes, Anda diam. Kemudian orang seketika ada yang nyolek sebelahnya. Akhirnya begitu. Jadi akhirnya diam sendiri. Dan setelah itu berhasil. Kita masuk dengan akhirnya diam semua. Tapi lagi-lagi lihat sikon. Karena saya biasa datang dalam sesi pembicaraan tuh jauh-jauh sebelumnya. Kemudian kita juga harus notice apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang memang work atau bekerja. Kalau misalkan kita diam, mereka tidak sama sekali diam juga, ya mau nggak mau kita lakukan hal yang lainnya. Kira-kira itu. Jadi diam beberapa saat untuk notice bahwa ada seorang pembicara. Itu bisa juga Anda manfaatkan. Yang ke-9, ekstraksi atau kutipan berita atau kisah yang baru saja terjadi atau yang aktual news. Itu bisa Anda manfaatkan. Aktual news banyak. Misalkan Anda mau bicara tentang apa nih? Tentang kesehatan, betapa banyak orang yang sekarang meninggal, Anda bisa kasih kutipan-kutipan menarik atau kejadian yang dekat. Biasanya kedekatan itu menjadi sebuah hal yang menarik buat mereka. Kedekatan itu apa? Kedekatan terkait tragedi ini baru saja terjadi dan itu mereka tahu semua audiens tentang tragedi itu atau kejadian tersebut. Kejadian itu bisa jadi sesuatu yang baik atau yang buruk. Jadi silakan Anda bisa kutip. Artinya kedekatan sesuatu yang aktual. Bahkan kalau semuanya tahu tentang gosip, sesekali munculkan berita gosip, berita sinetron terbaru yang mereka semua tahu, atau kutipan-kutipan film atau apa. Misalnya kan, Anda misalkan film startup misalkan, yang terbaru misalkan, yang film Korea atau apa, yang mungkin audiens Anda tahu semua tentang itu. Maka Anda bisa gunakan hal itu sebagai pembukaan Anda. Anda bisa kutip adegannya, bisa kutip misalkan beberapa cerita yang terbaru di sana, atau hal-hal yang menarik atau insight dari sana yang bisa Anda bawa dibuka di awal misalnya. Itu bisa Anda manfaatkan. Kemudian yang 10, sebuah contoh. Nah ini juga contoh, ini juga bisa Anda taruh di belakang, juga bisa Anda taruh di depan. Contoh-contoh yang memang bisa menjadi ini metode induksi namanya. Induksi itu apa? Jadi membawa inti sesuatu itu ke depan. Jadi Anda bawa ke depan baru nanti ke belakang. Misalkan ini bisa digunakan oleh seorang guru misalkan untuk membuktikan sebuah teori tapi dilakukan dulu tuh contohnya di awal. Itu juga bisa menarik. Sebuah sesi misalkan tentang technical juga bisa dimanfaatkan. Itu sebuah hal-hal atau misalkan contoh yang buruk misalkan. Anda datang ke sebuah tempat, misalkan Anda ingin mencontohkan tentang public speaking, lalu Anda misalkan pegang-pegang baju Anda gitu ya. Itu bisa begitu, muka bego gitu ya. Itu contoh. Kemudian Anda tanya ke mereka, kalau Anda melihat saya bicara seperti itu, kira-kira apa pendapat Anda tentang saya? Bisa begitu tuh. Anda bisa kasih sebuah contoh, lalu ajak mereka untuk berdiskusi. Itu sebuah hal yang menarik. Jadi banyak hal yang bisa digunakan. Kemudian yang ke-11 adalah kisah pribadi. Kisah pribadi itu ini terkait dengan storytelling. Nanti saya akan bahas khusus storytelling bagaimana tekniknya. Tetapi contoh pribadi apa? Contoh pribadi adalah misalkan Anda baru saja mendapatkan pengalaman menarik terkait dengan supir online yang mengajak Anda untuk bisa memberikan rating 5. Tadi pagi ketika saya datang ke tempat ini, saya memesan sebuah ojek online.
Saya itu hujan, akhirnya saya memesan mobil misalnya. Tapi ketika dia datang, hujan sudah berhenti. Lalu kemudian yang terjadi apa? Biasanya kalau saya memesan mobil online atau taksi online, biasanya begitu selesai dia datang, kemudian saya buka pintu sendiri. Tahukah Anda, tadi pagi ketika dia menanyakan dengan Pak Latif ya? Iya. Lalu kemudian supir itu keluar dari, sebentar Pak Latif, tunggu di sana. Hujan sudah berhenti. Tapi agak gerimis sedikit, saya bisa jalan tanpa payung. Tapi kemudian yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan, dia keluar dari kemudinya, lalu kemudian dia bawa payung. Dia payungi saya, dia bukakan pintu buat saya. Pernahkah Anda mendapatkan supir online seperti itu? Tidak hanya itu. Setelah saya masuk, kemudian dia tanya arah tujuan saya, dia kasih pilihan, Pak Latif biasa mau jalan mana, Pak? Saya bilang terserah. Oke, kalau terserah, Pak, ini ada 3 jalur, Pak. Tapi kalau saya mau rekomendasi, ada 2 jalur yang penting, Pak. Yang bisa Bapak lalui di jam segini, ini paling lancar lewat sini, tapi konsekuensinya apa? Dia jelaskan itu, kemudian akhirnya 2 alternatif itu, saya pilih salah satu. Setelah itu apa? Dia tawarkan sebuah majalah yang ada di mobilnya. Setelah itu apa? Dia tawarkan wifi, di belakang kursinya ada tulisan wifi gratis, silahkan pakai Pak Latif. Kalau Pak Latif mau browsing, nggak usah pakai pribadi, nggak apa-apa, pakai aja di sana. Wifi saya cukup kenceng kok. Dia gunakan tethering dari handphonenya. Dia sediakan permen. Anda bisa ceritakan pengalaman pribadi Anda untuk misalkan membawa sebuah sesi. Sesi ini saya bawakan terkait dengan apa? Misalkan terkait dengan excellent services dan lain sebagainya. Itu pengalaman real misalkan Anda bisa ceritakan. Jadi kisah pribadi yang bisa Anda tarik insight untuk masuk dalam sebuah sesi pembicaraan itu bisa menarik. Itu yang ke-11. Yang ke-12 adalah kesaksian ahli. Misalnya Anda bisa ambil kesaksian misalkan dari para ahli, misalkan Profesor Masur Emoto terkait dengan betapa ajaibnya partikel-partikel air. Partikel air yang diberikan kata positif akan memberikan kesan positif 70% dalam diri kita juga adalah sebuah kata-kata positif. Atau Anda bisa kalau mau tentang kesehatan, kutip-kutip orang yang memang sesuai dengan kesehatan yang memberikan hal-hal yang menarik dan bermanfaat. Tentunya kutipan-kutipan itu, kesaksian-kesaksian ahli atau kesaksian-kesaksian kisah nyata itu bisa memberikan kekuatan materi Anda nanti untuk atensi audiens atau membawa sesuatu yang menjadi insight yang menarik. Jadi bahkan sesekali mungkin bisa saja Anda panggil orang yang nyata-nyata, misalkan Anda misalkan tentang entrepreneur. Entrepreneur suatu saat bisa juga Anda datangkan orang yang memang nyata datang Anda bawa sana gitu, langsung orangnya gitu. Atau kalau misalkan Anda memang mau ada orang yang memang benar-benar itu di sana ada contoh salah satu peserta, misalkan memang Anda tahu itu bisa menjadikan sebuah contoh, bisa panggil misalkan. Saya pernah pada satu sesi, sebelum saya bicara banyak di sana, setelah pembukaan saya bilang, saya saat ini berbicara depan Anda, sesungguhnya yang paling layak bicara depan Anda, salah satunya adalah teman Anda yang duduk di sini. Saya tahu benar bagaimana dia hebatnya dalam berjualan. Saya tahu benar bagaimana perjuangannya menjadi seorang salesman yang sangat-sangat luar biasa. Rekan saya saat ini duduk di depan. Dia menjadi peserta. Sesungguhnya saya ingin mendengarkan bagaimana dia bercerita pada kita semua. Panggil ke depan, bercerita. Kita tanya 1-2 pertanyaan, dia bercerita. Akhirnya, kita punya partner yang bisa jadikan sebagai contoh di opening. Di opening. Dan itu akhirnya kita tinggal sarikan apa yang pengalaman yang pernah dia lakukan. Jadi itu bisa impromptu, artinya tidak ada persiapan apa-apa, atau juga bisa Anda calling-calling dulu dengan beliau gitu. Itu bisa seperti itu. Saya pernah lakukan keduanya. Langsung saya tarik untuk berbicara depan orang, tapi itu pastikan yakin orang itu memang bisa bercerita dan punya kredibilitas yang memang benar-benar Anda butuhkan. Kenal baik banget. Tapi kalau misalkan Anda mau berikan kesempatan orang itu bersiap, Anda juga bisa siapkan hal-hal yang lain. Artinya Anda komunikasi dulu, akan dikasih pertanyaan apa, Anda siapkan apa. Itu bisa lakukan itu. Jadi itu juga menjadi hal yang menarik. Kesaksian ahli atau ya memang saksi ahli atau memang orang yang ahli yang memang Anda bisa tarik menjadi pembuka di pembicaraan Anda. Yang ke-13 sulap. Saya kebetulan juga
mempelajari sulap, beberapa trik sulap, bukan ahli-ahli banget, tapi itu beberapa kali saya pakai misalkan untuk berkenalan, untuk membuat sebuah ya hiburan awal di 5 menit untuk ice breaking, misalnya sulap dompet yang bisa terbakar ketika kenalan sekilas tentang saya. Kalau siapa yang mau kartu nama saya, ada yang angkat tangan, lalu kemudian saya ambil dari dompet saya, cus, meledas, saya kasih kartu nama saya. Itu salah satu bentuk misalnya. Atau sulap-sulap yang lain banyak sekali. Jadi sulap itu salah satu atraksi yang menurut saya bisa menjadi salah satu pembuka yang menarik. Tapi Anda harus pilih yang tepat sesuai dengan kondisi dan situasi. Yang ke-14 adalah lagu. Nah, ini juga sering. Jadi ketika Anda masuk dalam sesi, Anda ajak untuk, oke, mari sama-sama kita menyanyikan lagu. Misalkan Manusia Kuat, atau kalau mau sesi renungan, kasih lagu Bunda yang sedih dari Melly Goeslaw, atau mau I Have a Dream, lagu yang menarik, misalkan, yang dirilis kembali oleh Boyzone, misalkan itu seperti itu. Oh, Westlife ya, I Have a Dream, Westlife, sorry. Itu seperti itu. Jadi ada banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Lagu itu, sangat banyak sekali gitu ya. Lagu-lagu yang mendentum saat Anda masuk, itu paling banyak digunakan memang lagu. Jadi sangat jamak. Atau lagu-lagu yang memberikan insight di awal, kita ajak mereka bernyanyi bersama. Atau lagu memang untuk menyambut Anda, itu banyak sekali metodenya, banyak sekali variasinya. Jadi lagu bisa Anda manfaatkan. Yang ke-15 video singkat. Ini juga sebelum masuk dalam sesi saya, mari sama-sama kita menyaksikan sebuah video tentang betapa seseorang perjuangan itu penting. Anda bisa kasih sebuah video. Video itu yang memang related, lagi-lagi ya related. Atau misalkan company profile juga bisa. Atau tentang profil Anda juga boleh. Atau memang mungkin langsung masuk ke dalam materi, tapi video itu adalah bagian utama dari materi Anda. Banyak sekali video bisa Anda manfaatkan. Lagi-lagi pilih video yang memang related, menarik, dan memang tidak istilahnya bertentangan ya. Itu juga menarik. Oke. Yang lain apa? Yang 16 slide tentunya. Itu slide juga bisa Anda bikin slide yang menarik atau slide yang memang membuat materi itu materi utama pembukaan Anda juga bisa menggunakan slide-slide yang menarik juga tidak masalah, Anda bisa manfaatkan. Yang ke-17 ini sajak, puisi, atau pantun. Nah, ini juga boleh nih, sajak, puisi, atau pantun. Ini bisa Anda manfaatkan. Lagi-lagi tergantung pada situasi dan kondisi. Lalu kemudian 18, janji. Oh, kok janji sih? Yes, Anda di awal bisa kasih sebuah jaminan misalnya. Saya akan bawakan materi selama 2 jam. Tapi, kalau Anda merasa 5 menit pembicaraan saya ini tidak memberikan manfaat apa-apa buat Anda, saya persilahkan Anda keluar dari ruangan ini, Anda boleh pergi dari sesi saya, Anda boleh tidak akan saya laporkan pada atasan Anda boleh datang sana. Karena saya jamin, selama 2 jam ini, ketika Anda keluar dari ruangan ini, Anda akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang berbeda. Ikuti sesi saya selama 2 jam. Kita sama-sama merebut mimpi kita, mewujudkan mimpi kita yang pernah tertunda, dan menjadi pribadi yang berbeda dari Anda yang sekarang. Anda mau? Kira-kira itu bisa jadi sebuah janji, jaminan gitu ya. Walaupun mungkin ya siapa juga yang berani untuk keluar gitu ya. Itu juga sebuah hal yang menarik gitu. Tetapi janji depan Anda bahwa saya 2 jam akan mengubah hidup Anda, itu sekaligus sebuah challenge buat Anda. Saya suka lakukan itu sebagai sebuah challenge. Kalau saya butuh inner motivation, biasa saya suka bangkitkan itu. Itu seperti itu. Atau misalkan bisa begini. Kalau Anda berharap 2 jam sesi saya bisa membuat Anda ahli dalam bidang ini, saya bilang Anda mimpi. Anda keluar saja deh, pergi dari ruangan ini. Anda tinggalkan ruangan ini. Kenapa? Karena kalau Anda berharap dengan 2 jam Anda bisa ahli dalam bidang ini, maka saya bilang, saya pun ingin jadi peserta Anda. Tetapi saya ingin sampaikan pada Anda, 2 jam ini tidak akan buat Anda ahli dan jago dalam hal ini. Tetapi 2 jam sesi ini, kemudian Anda keluar, Anda praktekkan dengan serius apa yang Anda dapatkan pada sesi ini, saya jamin, insya Allah Anda akan menjadi orang yang luar biasa, Anda kuasai itu. Ikuti sesi ini, Anda praktekkan setiap worksheet yang ada, Anda praktekkan setiap program yang telah disusun untuk Anda, maka Anda akan ahli dan menguasainya. Jadi itu di awal bisa Anda kasih sebagai sebuah pembukaan misalnya.
Yang ke-19, minta audiens melakukan sesuatu. Ini yang paling umum juga biasa orang lakukan. Oke, mari semuanya berdiri, kita tepuk tangan yang meriah. Atau Anda bisa ke joget, Anda ajak mereka untuk joget, Anda ajak untuk riak, untuk yell. Itu juga banyak melakukan sesuatu. Kemudian yang ke-20 adalah shocking. Shocking activity atau shocking statement atau sesuatu. Ini ada sebuah cerita menarik. Seorang pencipta Microsoft, Bill Gates bukan seorang pembicara yang handal sehandal Steve Jobs. Kalau Steve Jobs dengan Bill Gates pasti lebih ahli. Steve Jobs menurut pribadi saya, kalau Anda punya pendapat lain silahkan. Tapi menurut pribadi saya, Steve Jobs dibandingkan dengan Bill Gates itu pasti hebatan Steve Jobs menurut saya pribadi untuk bicara depan umum. Tetapi Bill Gates menjadi seorang yang berbicara depan, dia akan membutuhkan sesuatu. Bill Gates pernah menggunakan alat bantu yang luar biasa. Ketika berbicara dalam sebuah forum, Bill Gates membawa sebuah toples saat itu, di dalamnya ada sesuatu, lalu dia bilang, apa yang ada di tangan saya? Kira-kira begini, ini terjemahan simpelnya bagi saya jelaskan adalah, Anda tahu apa yang ada di tangan saya ini. Kemudian dia buka, lalu setelah itu dia shocking sedikit. Lalu, tahukah Anda, yang saya buka adalah nyamuk-nyamuk malaria. Dan sekarang selamat, nyamuk malaria ini sudah menebar di seluruh ruangan ini. Semoga Anda bisa merasakan para penderita malaria. Oh, kaget tuh semua. Wah, gitu ya. Waduh, wah, jangan segala macam. Sesungguhnya setelah itu dia netralisir. Tidak, saya tidak. Itu bukan nyamuk malaria, itu hanya nyamuk biasa lah ya. Kira-kira seperti itu. Yang saya katakan Anda saja takut. Kemudian dia cerita masuk dalam sebuah campaign terkait dengan aksi sosial dia memerangi banyak penyakit lain sebagainya. Jadi sebuah aktivitas itu bisa shocking seperti itu, yes, itu juga bisa Anda manfaatkan. Dan yang ke-21, ini yang terakhir adalah apa sih yang ke-21 nih? Yang ke-21 adalah silahkan manfaatkan kreativitas tidak terbatas Anda. Kira-kira itu saja. Kreativitas Anda tidak terbatas. Saya sebutkan 20 tadi plus 1 ya. Itu yang terakhir itu menurut saya adalah sesuatu yang tidak terbatas. Artinya apa? Untuk membuka sebuah perbincangan, pidato, sesi training, sesi presentasi produk atau apapun. Silakan banyak sekali cara yang bisa kita manfaatkan. Kreativitas kita sangat banyak. Bahkan mungkin kalau dirunut satu persatu bisa ratusan mungkin cara untuk membuka sebuah pidato, sebuah perbincangan, sebuah pembicaraan. Tapi tentunya apa? Yang terpenting adalah kreativitas Anda. Satu itu. Bagaimana Anda berkreativitas kira-kira mana yang saya bisa manfaatkan. Apa kreativitas saja penting? Yes, penting. Tapi apakah hanya itu? Tidak. Berikutnya sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Saya biasa mempersiapkan beberapa teknik pembukaan. Karena apa? Karena bisa jadi audiensnya berbeda-beda. Audiensnya pun situasi dan kondisinya berbeda. Jadi, situasi, kondisi menentukan seperti apa sesi Anda mau dibuka. Termasuk, tema Anda apa? Audiensnya siapa? Resmi atau tidak resmi? Formal atau non-formal? Dan lain sebagainya. Tentunya tidak semua pembukaan cocok. Misalkan Anda mulai dengan sulap gitu ya. Juga tidak cocok kalau Anda sesinya sesi presentasi terkait dengan review performance. Bisa saja dimanfaatkan sebagai sebuah sesi ice breaking di awal, tapi juga itu jarang dilakukan misalnya. Anda bisa manfaatkan data statistik atau hal apapun. Itu jadi sangat banyak, tapi sesuaikan situasi dan kondisi. Humor, kalau Anda mau coba humor, hati-hati karena selera humor orang berbeda-beda, maka manfaatkan humor itu sesuai dengan sense of humor audience Anda, situasi dan kondisi yang sesuai, dan juga kemampuan Anda humor. Saya jarang sekali pakai humor karena mungkin saya coba 1-2 kali dan itu berhasil, cuman tidak booming banget gitu. Jadi juga berhati-hati gue menggunakan humor. Paling humor di tengah-tengah saat acara itu selalu sisipkan pasti. Tapi saat pembukaan itu hati-hati, apalagi bercerita tentang cerita-cerita yang sudah sangat common ya. Itu juga hati-hati. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, silahkan manfaatkan 21. Sebenarnya 20 plus 1
cara membuka yang sangat-sangat bisa Anda manfaatkan. Dan semuanya sudah pernah saya coba dan efektif. Tinggal Anda sesuaikan situasi dan kondisinya. Lagi-lagi, kreativitas, konsistensi untuk melakukan latihan dan sesuaikan dengan audiens itu menjadi kunci utama dari presentasi Anda, termasuk dari pembukaan sesi Anda. Terima kasih. Semoga kita selalu sehat dan penuh semangat menebar manfaat untuk orang banyak. Hidup sekali, hiduplah penuh arti. Salam harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.